lagi di channel Indo Wildlife. Di episode kali ini saya akan bahas tentang ikan hias, khususnya ikan lohan. Jadi sekarang saya di farm Juno Farm. Ini ikan lohan di sini kualitas kontes semua, cuman kipernya kebetulan belum sempat ketemu saya, jadi dia masih ada urusan. Mungkin ntar setelah ini kita bakal ketemu kipernya. Cuman sekarang nih saya lagi ada bareng teman saya. Soalnya ada apa ya? Nah, ini bareng teman saya. Ya. Siapa? Saya Farhan Hakims. Nah, Farhan Hakim dari Nggak, bukan. Saya dari channel Farhan Gembil. Nah, ini dari timnya Hakims. Pokoknya kalau mau tahu soal lohan, habis itu treatmentnya, ada tentang breeding juga ya? Banyak. Jadi kalau channel Farhan Gembil kita bahas cara breeding lohan, terus perawatan lohan sakit, terus progres lohan dari kecil di berayak sampai dewasa, terutama untuk kontes. Nah, jadi yang penasaran tentang lohan atau pengen lihat lohan, bisa ke channel Farhan Gembil. Dan kita sama-sama di Koyo iki, cuma saya nggak pakai seragam karena dadakan. Lagi malah pakai ini, The Hakims. Nah, ini sedikit aja nih sebelum kiper farmnya datang. Jadi di sini di tempat apa aja di lohan di sini tuh apa ini penampungan doang, apa pembesaran, apa ternak doang, apa gimana? Semua. Jadi gini, Juno Farm ini adalah salah satu farm lohan untuk kriterianya adalah kelas kontes. Nah, di sini sendiri dia ada breeding juga. Nah, seriannya itu kalau untuk ikannya cencu jenisnya, nama seriannya Juno Series gitu. Nah, ini adalah salah satu markas tim kontes. Di lohan itu kan ada tim-timnya ya kalau kontes. Ini markasnya tim STRP. Semangat, tekun, tim STRP, rajin, pandai terakhirnya. Oh, loh. Kok nggak kayak nama komunitas, kayak nama... Enggak, jadi kalau masalah filosofinya saya belum begitu paham, tapi kita salah nyampein. Tapi kurang lebih itu adalah menjadi sebagai doa gitu buat tim ini, kurang lebihnya. Jadi di sini ada semua ya, ada ternak, ada treatment, ada pembesaran juga ya. Betul. Nah, jadi di sini ada ternak, terus dia pembesaran, terus pengobatan, sampai nanti kalau mau kontes nih, biasanya ikan-ikan dari anggota-anggota tim itu dikarantina dulu nih untuk persiapan menuju arena. Terus di sini boleh nggak kalau misalnya orang punya kios atau enggak, pokoknya kita reseller, bisa kita ngambil ikan dari sini? Kalau misalkan mau di reseller bisa, nanti tinggal kita kontak aja ke ownernya gitu, tinggal dibilang harganya. Oke. Nanti lebih lengkapnya tunggu kiper dari farm ini. Ya, biar kita nggak salah informasi ya, nanti kita bakal tanya ke kipernya dari Juno Farm. Ada namanya Bang Rian, lagi ngopi dulu katanya. Nah, saya sendiri walaupun belum lama sih jual ikan hias, baru 3 tahunan, tapi lohan itu salah satu yang saya nggak ngerti. Yang saya nggak ngerti lohan. Namanya ikan kan selera-selera. Nah, ada sih satu jenis lohan yang paling saya suka, Thai Silk, karena begitu aja udah. Karena full biru, ada dua yang saya suka, ada dua. Thai Silk sama Super Red Monkey. Oh, SRM. Iya benar, Super Red Monkey yang kayak modern base tapi lebih bagus ya, lebih merah. Nah, kalau Super Red Monkey lebih terkenalnya di singkatannya RM doang. Kalau SRM beda lagi, Super Red Magma biasanya. Oh ya, SRM malah Super Red Magma ya. Iya. Padahal magma banyak kan biru ya, SRM-nya. Iya, banyak birunya dibanding merahnya. Betul. Tapi namanya Super Red. Iya. Karena dia gini, ada SRD, ada SRM nih kalau buat para pemula tuh. Nah, SRD itu bedanya adalah dia warna merah, bagian merah, belakangnya putih, mutiara sedikit. Nah, yang kualitas mutiaranya lebih berisi, tapi tipe badannya sama kayak SRD, di sini SRM, kurang lebihnya seperti itu. Jadi beda di mutiara. Beda di mutiara. Kalau mutiara anak Pak Haji. Oh, itu beda lagi. Jangan disentuh, kita dikeramain. Terus Thai Silk, kenapa saya suka Thai Silk? Karena dulu kan sempat lumayan lama nih jual siklit. Lohan kan termasuk siklit. Iya. Terus ada siklit yang mirip sama Thai Silk, yaitu Electric Blue Jack Dempsey. BJD. Mirip banget tuh. Terus kayak lohan ini kan sebenarnya turunan dari siklit-siklit yang dia hybrid ya. Iya. Nah, jangan-jangan Thai Silk ini emang
turunan Jack Dempsey atau Kalau dari keturunannya sih, gua belum paham ya. Tapi yang jelas gini, ketika kita nge-breed lohan, itu pasti selalu ditemukan adanya tie shift. Jadi tie shift itu bisa dibilang istilahnya kayak bukan cacat genetik, cacat apa gitu ada istilahnya. Karena dia ngebawa gennya itu yang mutiara itu ngeblok full sebenarnya. Nah sedangkan lohan kan yang bagus kan kayak contoh yang di belakang kita nih kan mutiaranya kan gini ya, ada yang mutiara cacing, ada yang rintik, ada yang mutiara jagung. bukan yang ngeblok juga. Ini enggak ngeblok. Justru ini rapat. Nah, kalau di kontes itu dicari yang tingkat mutiaranya itu merapat gitu. Kerapatan mutiara itu ada nilainya. Nah, berarti walaupun indukannya bukan tie shield, tadi ada kemungkinan keluar tie shield juga. Iya, karena Oh. TLC itu hitungannya istilahnya adalah cacat, cuman ada bahasanya cacat genetik atau cacat apa gitu istilah lainnya. Nah, terus kalau soal Spread Monkey, itu kan yang nggak ada markingnya kan? Iya. Nah, jadi saya merah. Dulu di kios, bahkan di kios di rumah tuh pernah bikin biotop American Cichlid. Ya, ikan-ikan ada yang mahal, ada yang murah. Sebagian besar murah sih, kayak Green Terror, Bolsong, terus Jaguar. Murah dan galak-galak banget. Terus ada Oscar kan sekarang banyak nih variasinya. Cocok juga digabung Dutch Tigerfish, walaupun dia bukan Amerika, tapi ya karena cocok dan ukurannya juga lumayan. Oscar lagi naik ya? Maksudnya banyak yang nyari. Oh, Oscar Paris sama Paris Albino. Paris lumayan Hilton tuh. nggak ada? Paris Hilton. Adanya Hotman Paris. Itu mahal banget. Nah, tadi Spread Monkey ini karena nggak ada markingnya, jadinya cocok banget digabung ke American Cichlid karena kan Masih masuk ya? dia mirip banget kan badannya juga. Cuman dari segi ukuran kan dia beda sama split Afrika sama American Cichlid kan beda. Bukan Sama- lebih gede nantinya. Sama Amerika sama, yang kecil tuh Afrika tadi. Oh iya. Kalau yang kecil mah Afrika ya. Nah, jadi American tuh yang gede-gede banget. Bolsong, Oh, iya. Jaguar, Peacock Bass pun Iya benar. dan sama Oscar itu dia American. Jadi gabung. Nah, kalau Spread Monkey sendiri, nah ini jujur nih, kenapa di pasaran jarang banget? Sebenarnya gini, kalau Red Monkey itu lebih ke penghobi ya. Karena gini, kayak di kontes pun setahu gua sih nggak ada kelas RM. Oh, nggak ada. Nah, jadi biasanya yang nyari RM ini adalah orang-orang yang hobi kayak lu, misalnya lu hobinya tie shield tadi kan, lu pasti nyari gitu ketika lu pengen. Nah, sama juga kayak RM gitu, ketika misalnya gue seneng nih sama RM, gue cari. Makanya RM itu nggak, maksudnya di pasaran sih ada gitu, cuman peminatnya balik lagi itu lebih pada penghobi. Oh, makanya jarang ya. Ya, kalau kita main ke tempat kontes jarang. Yang mirip itu ada namanya klasik. Klasik. Kan RM itu kan dia polos full merah kan. Nah kalau yang di kontes itu ada namanya klasik. Cuman kalau klasik dia ada markingnya. Ada Semakin markingnya. panjang markingnya itu nilainya semakin bagus. Ada juga beberapa Golden Bass yang nggak ada marking, lumayan mirip lah sama RM atau SRM. Nah tergantung ngelihatnya GB-nya gimana. Kalau GB yang kualitas dia ada mutiaranya. Tapi kalau GB yang mohon maaf buat teman-teman yang bukan kita GB ini kan kadang ada juga standarisasi. GB warnanya polos doang, nggak ada mutiaranya. Nah kalau di sila itu ya kualitasnya kurang. Kalau di sila di konten, karena nggak ada mutiara. Tapi nggak ada mutiaranya pun si GB ini bisa merah banget kan kalau treatment. Bisa, bagus. bisa. Ya, makanya itu tadi. Balik lagi ke itu balik lagi kan jatuhnya kepada penghobi, tergantung selera masing-masing sih intinya. Nah, balik lagi tadi itu ke selera kan. Misalnya saya nih suka hewan dan reptil lokal. Orang bilang iguana atau apa yang impor lebih bagus, tapi kan memang namanya selera. Ya lokal kalau menurut saya bagus ya saya piara gitu. Kelohan juga, walaupun lohan secara umum saya kurang suka karena bukan selera, tapi ya dua jenis tadi itu 3 sih sama GB, tapi GB yang mirip RM ya, yang non marking, non mutiara, terus merah. Karena cocok tadi di biotop American Cichlid. Terus bahas sedikit, ya ini karena masih pekan social distancing, jadi saya juga jadi kita masih bikin konten sendiri, masih belum bareng Jojo sama Ria, masih di kurung emaknya.
habis itu Jadi sekarang Indo Wildlife akan bersama Farhan Kemil guys untuk konten ini aja. tapi bisa jadi untuk konten selanjutnya ada lagi Bisa lah. jadi, karena kita tergabung dalam Koyo Iki, komunitas YouTuber ikan hias. Ada channelnya juga ya. Ada dong. channel juga. Jangan lupa di subscribe juga Koyo Iki. Nah, jadi untuk konten kali ini masih sendiri-sendiri. Habis itu mungkin orang juga kenapa judulnya Indo Wildlife, tapi kok bahas ikan juga. Ya sebenarnya ikan kan masuk ke wildlife, satu. Kedua, karena tadi masuk ke komunitas Koyo Iki. Nah, terus sedikit nih, lohan itu kan bukan ikan asli Indonesia. Iya. Dia bahkan hybrid dari tadi American Cichlid. Iya. Nah, salah satu ini maaf aja buat pecinta lohan. Salah satu kesalahannya, jadi nenek moyang ikan lohan ini kalau ketebar ke alam invasif ya, red devil, terus trimax cichlid, habis itu mayan, pokoknya itu ya. invasif. Jadi kalau pesan saya sih, ikan-ikan invasif itu adalah ikan-ikan yang bukan asli perairan Indonesia, tapi kalau lepas itu merusak ekosistem. Mereka bisa makan ikan asli sini, atau anak ikan atau telur ikan asli Indonesia, bisa makan tanamannya juga, dan berkembang biaknya cepat dan jadi banyak. Jadi untuk entah Anda hobis atau seller ataupun breeder, tolong kalau ikan bukan asli Indo, tolong jangan sampai lepas ke alamnya Indonesia. Tolong bertanggung jawab sama apa yang Anda piara gitu. Termasuk saya sendiri kan ada beberapa hewan yang bukan asli sini, nggak akan saya lepas ke sini. Nah mungkin gue mau nambahin boleh nggak? tambahin lah, iya, makanya lebih tahu nih mau nanya. Ya, jadi kalau buat lawan sendiri memang benar kata Fikar. Jadi memang dia nenek moyangnya adalah cichlid ya, kalau nggak salah. Ini adalah hasil perkawinan 6 jenis cichlid. Kalau nggak salah ya, kalau jenisnya apa aja saya nggak hafal. Nah, sejarahnya dulu pertama kali itu yang menciptakan adalah orang Malaysia dulu. Nah, cuman terakhir saya dapat info dari salah satu subscriber saya yang di Malaysia, katanya sekarang di Malaysia itu mulai dilarang karena masuk ke dalam ikan invasif. Nah, ini hanya logika saya mungkin karena saking banyaknya orang yang ngebreed dan tidak menjaga kualitas, akhirnya dibuang sembarangan. Itu yang nggak jaga kualitas tadi itu. Ya, jadi pesannya nih kepada teman-teman ini, terutama para pecinta lohan, saran saya ya, mulai sekarang coba makin ditambah lagi wawasannya seputar ikan berkualitas. Biar apa? Biar misalkan kalian dari hobi nih beli ikan langsung berkualitas. Nah, ketika nanti kalian berniat untuk ngebreed, itu insya Allah anakan itu jadi ada harganya. Dibandingin kalian asal ngebreed nih, wah saya punya ikan lohan nih jantan, cari betinannya asal kan. Akhirnya ketika dikawinkan anaknya juga asal gitu, nggak bagus. Nah, karena nggak ada nilai jualnya, akhirnya ada yang dibuang gitu aja di alam. Nah, itu yang jadi bahaya buat ikan-ikan lokal kita. Nah, berapa persen sih dari satu indukan yang kualitasnya lumayan ya, bukannya bagus banget nih, yang oke lah, itu berapa persen yang anaknya itu bakal jadi bagus gitu? Oke. Jadi kalau kita bicara hasil, balik lagi ya, karena lohan ini kan ikan hybrid, bukan ikan yang ada di alam. Jadi bagus enggaknya ikan itu nantinya tergantung indukan yang kita pilih. Karena dia sangat membawa gen dari indukan. Nah, bisa dibilang kurang lebih lohan ini misalkan jenong enggaknya, merah enggaknya, mutiara bagus apa enggaknya, bisa kita bilang 90% itu tergantung gen yang dibawa sama dia. Nah, 10%-nya tinggal usaha kita dalam progres buat maksimalin bakat-bakat yang dia punya. Jadi walaupun anak ini pas kecil itu kelihatannya kurang, tapi kalau treatment kita bagus, Iya. masih bisa nge-up ya. Ya, balik lagi, kita harus tahu indukannya. Gitu. Kita udah lihat kok indukannya seperti ini. Nah, kurang lebih anak itu nanti bakal mirip sama indukannya, nggak akan jauh beda. Sekali breed berapa ratus telur tuh? Maksudnya dari satu pasang. Tergantung. Kalau kualitasnya bagus, ada yang bisa sampai ribuan, ada yang bisa ratusan, bahkan ada juga yang cuma sampai puluhan. Tergantung situasi dari kadang faktor cuaca juga bisa mempengaruhi. Terus kondisi kesehatan ikan juga gitu. Makanya kalau di lohan ini ketika dia membreed ada istilahnya progres masa subur kalau di horor. Nah, ngomongin tadi nih hasil berapa persen. Nah, kurang lebih nih info dari teman-teman yang main ngebreed tentang ikan kualitas, kurang lebih dari total hasilnya itu sekitar 30% yang bagus. Nah, yang grade supernya itu paling sekitar 5-10%-nya. Berarti yang 70% ini yang
sama Bisa orang-orang dibilang tidak sampah. bertanggung jawab Nah. dibuang ke kali tadi. Ya, nah biasanya ada kalau misalkan istilahnya yang 70% ini tapi masih layak gitu buat dijual, tapi nggak bisa buat konten, biasanya itu ada juga beberapa yang dijual ke pasar-pasar. Pasar. Ya mungkin teman-teman tahu lah kalau pasar suka, kok ikan lohan bisa murah banget. Nah mungkin salah satu faktornya itu. Nah kadang beberapa juga ada yang jadi sebagai makanan ikan predator. Itu karena lebih baik dimusnahkan daripada Itu tuh dibuang. yang mau saya bahas dan saya tanyain. Jadi selama ini banyak ngobrol kan sama pemain ikan lain, termasuk pemain ikan lohan. Itu katanya ada yang anakan-anakannya itu, ya mohon maaf aja, anakannya itu dikasih buat ini buat breeder-breeder yang jaga kualitas ya. Jadi anakan yang kualitasnya kurang itu dikasih makan ke ikan predator lain. Nah itu menurut Bang Gembil sendiri itu apa namanya, sadis, jahat, atau emang benar-benar apa gimana? Nah kalau saya sih gini, kalau dibilang sadis ya gimana ya, itu kan tergantung persepsi ya. Ya, Kita balik lagi, tujuannya di sini adalah menghindari agar dia tidak menjadi ikan invasif dan juga tidak jadi orang asal gitu. Nah misalkan gue ngebeli nih, ada ikan gue yang jelek, karena orang udah tahu nih, misalkan gue punya nama gitu, oh ini ikannya si Gembil series misalkan, orang bakal beli aja. Cuma kan takutnya ketika si buyer ini beli, kok ikannya nggak bagus nih kayak ikan yang lain, akhirnya nama gue juga jelek kan. Daripada hal itu terjadi, mendingan ikannya dimusnahkan. Satu, buat tetap menjaga kualitas. Dua, bukan menjaga alam. menjaga alam. Jadi yang kedua menjaga nama itu menjaga reputasi. Reputasi. Karena statusnya sebagai pemain kontes. Kecuali gua hanya fokusnya jualan. Ya, mungkin kita lebih tahu lah kalau orang jualan kan. Yang penting asal barang laku aja. Kadang ada yang begitu juga. Jadi saya sendiri, jadi itu kan soal persepsi orang. Persepsi orang. Nah saya sendiri pengen bilang persepsi saya, cuman mungkin ya bakal ada orang yang bilang negatif. Jadi jujur aja, dulu aku punya beberapa kenalan breeder lohan sama Mas Koki. Dulu saya nggak tahu tuh kalau buat jaga kualitas anakannya itu dibuang. Habis itu saya pernah minta kan, Bang, anakannya buat saya aja deh. Jangan, ini nggak boleh lari ke pasaran dengan alasan-alasan yang tadi dibilang. Satu, jaga reputasi; kedua, jaga kualitas; ketiga, jaga alam juga. Terus saya bilang, enggak Bang, ini buat makan biawak di rumah tuh sama ular kadut. Oh beneran ya? Beneran Bang, nanti saya videoin. Akhirnya pun dia ngasih, tapi dia minta tuh video anakan yang gak berkualitas tadi buat dikasih ke reptil piaraan saya. Nah, persepsi saya, pandangan saya itu nggak sadis sebenarnya. Karena satu, karena di alam kan emang rantai makanan kan, ya namanya predator pasti makan hewan hidup, ikan hidup. Kayak kita aja punya predator apa atau bahkan lohan, kita kasih makan ikan mas kan sebenarnya kan sama aja kan, dia bakal makan. Ya, nah kita bilang sadis enggaknya gini kalau menurut saya ya, selama kita tidak mempertontonkan saat makannya itu, kalau menurut saya pribadi nih. Kalau saat nggak kita pamerin. Iya, karena memang udah menjadi naluri atau memang alaminya seperti itu gitu kan, jadi makanan predator. Nah, baiknya buat kita nih, terutama misalkan teman-teman punya predator, kalau masukan dari saya, memang seru ya, biasanya orang kadang, dan itu mau jadi konten yang paling tunggu sama viewer sebenarnya. Tapi balik lagi, buat menghindari animal abuse itu kan, baiknya kalau mau kasih makan yang sudah mati lah, kalau kita matiin dulu, tanpa lihat kamera, baru kita kasih. Terus yang kasih makan emang layak ya, ke ikan Ya, mas, karena yang memang itu peruntukannya umum. pakan kan. Betul, Nah, pakan. jadi kalau kita nyari sensasi, misalnya ada super glider mahal nih, Iya. kita kasih ke ikan toman misalnya, itu kan mungkin komunitas kita super glider jadi Merasa tersinggung. tersinggung, habis itu nimbulin masalah. Jadi konten-konten yang seperti itu sebisa mungkin sangat dihindari lah. Ya, tetaplah kita menjaga perasaan teman-teman penghobi jenis lain juga. Nah, makanya jadi kalau dari persepsi saya itu nggak sadis, dan itu sebenarnya udah hal yang benar, karena juga menjaga alam kan, daripada dia invasif di alam, akhirnya kita manfaatin buat pakan predator kita yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut sama Nanti kita habis ini kita lanjut sama Bang Rian ya, nama Twitternya. Oh ya, terus ini Bang Gembil juga kerja di dunia air tawar, Iya, Taman Mini. Dan dunia serangga. Jadi kalau mau ketemu, mau nanya lohan, bisa Boleh, datang juga ke dunia air tawar dan mau lihat ikan-ikan monster, ikan jumbo, ikan hias, ikan predator, ataupun ikan-ikan eksotis lain, bisa langsung datang ke dunia air tawar dan serangga di Taman Mini Cilinyi. Tapi nanti habis Corona selesai, karena kita lagi libur juga untuk tetap menjaga kita sebagai
mensupport juga kebijakan pemerintah dan kita mendukung agar COVID-19 ini segera berakhir gitu. Makanya kita lakukan social distancing dan sementara ini di rumah aja. Makanya ini kan social distancing juga ya. Iya, Satu makanya room sih satu. dia nggak ada yang satu ruangan berdua. Ikan pun nih social distancing mungkin teman-teman. Coba tuh ya, dia lihat. Cuma nggak pakai masker aja dia. Oke, nanti kita lanjut sama Maria. kipernya.